Perkenalkan, nama saya Agung Wibisono, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 1A, Fakultas Agama Islam, NIM 209 102 4016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang pertama-tama yang saya hormati Bu Nini Aziza selaku dosen pembimbing kami, yakni pelajaran pengantar ilmu hukum, dan tak lupa pula teman-temanku yang satu prodi hukum ekonomi syariah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mengerjakan tugas membuat video yang diperintahkan oleh beliau Bu Nini Aziza, yang akan saya beri judul pengantar ilmu hukum. Sebentar. Norma kebiasaan, adat, istiadat dalam masyarakat yakni pengertian dan definisi ilmu hukum. Langsung saja, norma kebiasaan, adat istiadat dalam masyarakat guna memenuhi segala kebutuhan manusia saling berhubungan. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk monodualisme yakni maksudnya adalah dua tapi satu, zoom politikon. Manusia selalu memiliki naluri dasar atau bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya. Ciri-ciri hukum: 1. Perintah aturan yang harus dijalankan. 2. Larangan, aturan yang mengharuskan seseorang untuk tidak melakukan hal-hal tertentu dan akan mendatangkan akibat hukum. Norma dalam masyarakat. Norma agama, peraturan atau petunjuk berupa perintah dan larangan dari Tuhan. Sanksi tidak bersifat langsung di dunia berupa depresi, goncangan jiwa, atau ketenangan jiwa. Norma kesusilaan, norma yang bersumber dari hati nurani yang atur patut tidaknya perbuatan bersifat universal. Sanksi, rasa malu, penyesalan, peneguran sampai pengucilan. Norma kesopanan, norma yang timbul dan diadakan di masyarakat bersumber dari adat istiadat masyarakat. Sanksi berupa dampak sosial, dicemooh, digunjing, dan dikucilkan. Norma hukum, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara. Norma hukum dibuat karena adanya ketiga norma lainnya. Sanksi, PP, kebiasaan, undang-undang, PK. Perlu kita ketahui sebelum saya menjelaskan aspek-aspek norma, sebelum kita melanjut pembahasan yang lebih lanjut, sedikit banyak akan saya simpulkan perihal norma agama, yakni peraturan atau petunjuk berupa perintah dan larangan dari Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika kita diperintahkan oleh Tuhan untuk sholat, dan di dalam Quran itu kan sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah, wa aqimus sholat wa atuz zakat, dan kerjakan sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, itu merupakan sesuatu perintah dari Tuhan yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu gugat. Apabila kita tidak melakukannya, maka kita terkena dosa karena itu merupakan hukum wajib. Dan yang kedua, norma kesusilaan, norma yang bersumber dari hati nurani yang ngatur patut tidaknya perbuatan. Saya berikan contoh. Ketika makan aturannya kan mulutnya kan ditutup dan dengan cara mengunyah seperti ini. Bukan, itu merupakan tidak sopan. Kalau bahasa Jawanya itu saru, kurang etik. Dan apabila nanti kita ditegur di depan publik ataupun ditegur teman kita yang tidak mengetahui kita itu tadi tahu apa tidak,
nanti kita akan merasa malu dipermalukan oleh teman-teman kita yang lainnya. Lanjut yang ketiga, norma kesopanan. Norma yang timbul dan diadakan masyarakat dari adat istiadat masyarakat. Sanksi berupa dampak sosial dicemooh, digunjing, dan dikucilkan. Sini saya akan memberikan contoh lagi berupa kesopanan. Contoh, ketika kita kepada orang yang lebih tua, sopan santun kita itu bagaimana? Karena sikap kita terhadap masyarakat itu tergantung, sikap kalian tergantung kepada sikap kami. Begitu juga nanti ketika kita hidup di masyarakat, ketika kita tidak menghormati orang lain, maka secara tidak langsung kita tidak akan dihormati orang lain. Dan norma hukum, peraturan yang ditetapkan oleh negara. Norma hukum dibuat karena adanya ketiga norma lainnya, sanksi, perpu, kebiasaan, UU, PK. Norma hukum peraturan yang ditetapkan oleh negara. Yang ditetapkan oleh negara adalah sama halnya undang-undang dasar ataupun yang lainnya. Ketika kita melanggar contoh pasal A, pasal B, kita mencuri singkong entah itu apa, sehingga kita dipenjarakan nanti ketika di pengadilan tergantung pasalnya. Kalau pasalnya memang betul ya mau tidak mau gitu. Lanjut ke hakikat kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama. Dapat berpengaruh tidak terhadap perilaku masyarakat bagi masyarakat yang tidak mengindahkan, cenderung atau dikucilkan. Kebiasaan sama halnya pepatah Jawa mengatakan weting tresno jalanan saka kulino gitu. Adat istiadat, aturan tingkah laku yang dianut secara turun-temurun dan berlaku sejak lama, bersifat ketat dan mengikat. Artinya tidak tertulis tapi berlaku bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Contohnya seperti tahlilan dan sedekah bumi, itu kan merupakan tradisi adat istiadat yang sudah dilestarikan oleh ulama-ulama zaman dahulu ataupun yang biasa kita sebut waliullah ataupun wali songo, sehingga sampai sekarang yang dikembangkan oleh masyarakat muslim yakni selaku aswaja, penganut aswaja Ahlussunnah wal Jamaah atau yang bisa kita sebut Nahdlatul Ulama. Bahkan sampai sekarang hukum yang tidak tertulis, hukum adat, empat unsur adat istiadat, nilai-nilai budaya, gagasan mengenai hal-hal yang dipandang bernilai suatu masyarakat, sistem norma, ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, sistem hukum, ketentuan yang mengikat warga masyarakat, aturan-aturan khusus, ketentuan mengenai kegiatan tertentu dan terbatas, peraturan yakni perangkat berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar kelompok, baik tertulis maupun tidak tertulis. Bukan berarti adanya peraturan untuk dilanggar, bukan seperti itu. Syarat-syarat adanya peraturan: 1. Ketentraman hidup bersama. 2. Kebutuhan masyarakat. 3. Prinsip keadilan, perdamaian, dan kebaikan. 4. Penyusunan berlangsung demokratis. Artinya apa? Artinya kita itu sama manusia itu saling membutuhkan. Bahkan pernah dijelaskan bahwasanya sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya, atau yang biasa kita sebut bahasa Indonesia itu gotong royong, saling membantu satu sama lain. Definisi hukum: keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau masyarakat yang berwenang menetapkan hukum dan dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan tatanan. Tujuan hukum: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Definisi hukum: hukum terbagi menjadi beberapa definisi, yakni ilmu pengetahuan, disiplin, kaidah, tata hukum, petugas, keputusan penguasa, proses penguasa, perilaku yang teratur.
Sumber hukum Indonesia. Sumber hukum material isi dari hukum Indonesia adalah Pancasila. Sumber hukum yang formal, bentuk peraturan yang mengikat dan dipaksakan. Sumber hukum Indonesia undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, doktrin para ahli. Selesai. Kesimpulan dari makalah yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita pentingnya mengetahui ataupun belajar pengantar ilmu hukum agar kita tidak mudah diperbodohi ataupun kita tidak buta hukum. Dan apabila kurang jelasnya lagi, sebentar, saya lupa saya ambilkan ini, saya bawa buku tadi, maaf. Ilmu hukum sejatinya sangat luas cakupannya, dan mungkin tak bertepi. Hal itu dikarenakan fenomena hukum yang bersifat universal diantaranya. Jadi sifat hukum itu universal atau bisa berganti-ganti, bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, tergantung situasi dan kondisi. Menurut wujudnya hukum dapat dikelompokkan sebagai hukum objektif, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Dan kita sebagai mahasiswa seharusnya dan sepatutnya ataupun setidaknya kita itu harus mempelajari sedikit banyak tentang hukum, karena sangat penting, karena mahasiswa itu adalah akal rakyat, akal hati nurani rakyat. Jadi kalau kita sebagai orang yang terpelajar ataupun orang yang berpendidikan tidak menguasai sedikit banyak ilmu hukum, apalah daya negeri kita, katanya kan from country to country. Maka dari itu perlu kita introspeksi diri, perlu kita menggunakan 2 cermin untuk melihat kekurangan kita dan melihat kelebihan orang lain, sehingga kita tidak berhenti untuk mencari kesalahan demi kesalahan, baik ucapan ataupun tindakan, sehingga hukum itu, sehingga kita secara tidak langsung cepat atau lambat kita mempraktekkan hukum di masyarakat. Dan di masyarakat juga tak pandang bulu, banyak orang yang membenci daripada mencintai. Karena apa? Karena orang itu lebih senang, bukan berarti semuanya, hanya beberapa, lebih senang ataupun lebih condong melihat saudaranya ataupun tetangganya jatuh daripada bangun, karena merasa dirinya itu merasa paling terbaik di antara yang terbaik. Jadi kita sebagai mahasiswa harus lebih giat lagi belajar tentang materi ilmu hukum, baik yang diajarkan oleh beliau ataupun yang diajarkan oleh Bu Nini SHI selaku pembimbing materi pengertian ilmu hukum, ataupun kita belajar secara sharing bersama teman-teman, dan kita mencari sumber-sumber hukum di buku pengantar ilmu hukum, yakni kita belajar secara mandiri, atau yang bisa kita lihat buku karangan Lukman Santoso AZ Yahyanto SHMH, ini bukunya pengantar ilmu hukum. Di sini tercakup sejarah ilmu hukum, pengertian ilmu hukum, konsep hukum, aliran hukum, dan penafsiran hukum. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.